Sejumlah negara di Timur Tengah menyerukan pemboikotan berbagai produk Prancis, khususnya produk olahan makanan. Boikot ini sudah berlangsung di swalayan-swalayan di Kuwait, Qatar, dan Yordania. Dengan menyingkirkan produk olahan makanan asal Prancis dan rak-rak belanja. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut seruan boikot tidak berdasar dan harus segera dihentikan lantaran dianggap sebagai serangan terhadap Prancis yang didorong oleh kelompok Islam radikal. Kementerian Luar Negeri juga meminta agar otoritas berwenang Prancis melawan seruan boikot ini untuk membantu perusahaan-perusahaan Prancis serta memastikan keamanan warga negara Prancis di luar negeri. Oh, produk panci itu buatan sana ternyata ya. Yang depannya T, belakangnya L, tengah-tengahnya ada F. Udah pernah beli ya? Baca Teval. Udah pernah beli ya? Kita nggak mau membahas produknya itu. Iya, enggak, tapi banyak produk yang udah mulai diboikot katanya negara-negara Arab. Iya, salah satunya adalah Turki nih yang menyerukan untuk memboikot sejumlah produk dari Prancis. Nah, alasannya apa ya? Kita akan langsung berdiskusi bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa, ada Mas Safran Bilahi, Sekjen PPI Turki. Selamat pagi. Selamat pagi. Safran, selamat pagi. Mbak. Ya, pagi. Ya, ada juga Mas Abid Adonis, mahasiswa Paris School of International Affairs. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Abid. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong paginya waktu tanah air ya, jangan tersinggung. Biar kangen tanah air, kan ini dua warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Nah, saya mau ke Mas Safran dulu deh. Mas Safran, ini Turki menjadi salah satu negara yang kemudian menyerukan untuk memboikot sejumlah produk Prancis. Apa yang mendasari hal ini, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat secara politik luar negeri ya Mbak ya, memang pemicunya sekarang kan kalau yang anti-Islam itu pernyataan Macron ya. Tetapi kalau kita lihat secara lebih luas, gitu, secara politik luar negeri, Turki dan Prancis, sekarang mereka berdua sedang bersitegang nih Pak, di Azerbaijan dan Armenia misalnya. Turki posisinya di Azerbaijan, sementara dalam konflik itu di tengah ada kelompok perantara yaitu kelompok Minsk, di mana di sana ada Prancis bersama dengan Rusia dan AS sebagai kelompok penengah. Dan beberapa waktu lalu ketua parlemen Turki Mustafa Şentop itu mengatakan kepada publik itu bahwa dia mempertanyakan peran Prancis di kelompok Minsk gitu kan, yang seyogianya menjadi penengah tetapi berpihak seperti itu. Kemudian kemarin kapal penelitian Orus Rois misalnya, yang eksplorasi kapalnya Turki, milik Turki eksplorasi di Laut Tengah, itu juga kemarin punya batas waktu hingga tanggal 20 Oktober, tetapi dengan sendirinya Turki memperpanjang itu dengan pihak sampai tanggal 27 Oktober yang menimbulkan reaksi keras dari Prancis, Yunani, dan Jerman. Jadi lebih luas secara politik luar negeri memang sedang bersitegang, Okay. apalagi kemarin pemicunya seperti itu. Oke, Safran. Gitu. Kalau apa ya, kan kita nih di tanah air jadi bahan apa ya, jadi bahan perbincangan, termasuk juga menjadi tampilan-tampilan di status-status apakah itu WhatsApp maupun media sosial ya, sikap Erdogan. Nah, sikap Erdogan yang seakan-akan kayak membenci sekali dengan negara yang menghina Islam seperti itu. Sebetulnya di Turki sendiri dirasakan nggak sih bagaimana yang masyarakat Indonesia di tanah air ini merasakannya seperti itu gitu loh? Ya, baik. Begini Mas, jadi beberapa waktu lalu memang ada hashtag di Twitter ya, Fransa boykot gitu, dan Prancis Malarina boykot yang intinya memboikot barang-barang Prancis, dan itu muncul dari influencer Turki namanya Said Ercan ya. Nah, kita lihat respon dari tweet Said Ercan itu yang memang mendukung pernyataan itu rata-rata orang dari luar Turki. Jadi para muslim dari luar Turki yang memang bagi mereka, sebagian mereka menggembirakan. Tetapi kalau kita lihat internal Turki, perdebatan itu cukup seimbang. Jadi misalnya kemarin Presiden Erdogan mengeluarkan pernyataan untuk memboikot
barang dari Prancis. Kemudian partai oposisinya, yaitu Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama di Turki, membuat status yang satir itu dari Murat Emir ya, salah satu pimpinan dari kelompok partai CHP di Ankara, yang mengatakan bahwa meskipun Presiden Erdogan ingin memboikot produk Prancis, tapi vaksin flu mereka akan diimpor dari Prancis. Dan perdebatan di masyarakat Turki dilihat bahkan mempertanyakan gitu kan, dan istilah mengejek Erdogan gitu. Jadi seimbang mas, jadi seperti itu. Dasarnya apa Erdogan mengajak boikot produk Prancis? Dasarnya tadi mas, secara luas politik luar negeri Turki dengan Perancis sedang bersetegang ya. Tapi ada yang hal lain mungkin adalah pernyataan Macron itu tadi mas. Oke. Saya mau ke Mas Abid deh. Mas Abid, respon dari pemerintah Perancis sendiri mengenai hal ini seperti apa? Macron tadi gitu loh. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh salah satu menteri kabinetnya Presiden Macron adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Turki ini adalah merupakan sebuah propaganda kebencian karena diarahkan kepada Prancis, yang dianggap bahwa seruan untuk boikot ini adalah upaya serangan terhadap upaya diplomatik yang sudah dibangun dengan baik antara Prancis dengan Turki. Dan ini buntut sebenarnya sudah disebutkan oleh Mas Safran tadi bahwa ini adalah buntut dari hubungan yang kurang harmonis beberapa waktu belakangan ini, tidak hanya karena ada kasus Samuel Paty, terus lalu kemudian diikuti dengan kejadian seruan mengenai ucapan ujaran kebencian terkait Islam, lalu kemudian ditambah dengan kejadian di Mediterania Timur antara Yunani, Turki dan Siprus, di mana Prancis sangat keras untuk mendukung Yunani, dan juga di Azerbaijan dan Armenia. Prancis tidak hanya berada pada sisi Armenia yang menjadi rival regional dari Turki, tetapi juga bahwa Presiden Macron sempat menyebutkan bahwa Turki itu mengizinkan beberapa jihadis dari Suriah untuk pergi ke Armenia untuk melakukan serangan dengan situasi yang ada di Nagorno-Karabakh sekarang ini. Jadi situasinya sangat kompleks, dan ini merupakan buntut dari peristiwa-peristiwa yang melatar belakang sebelumnya. Oke, hubungan antara Prancis dan juga Turki yang tadi disampaikan dan juga diceritakan ini, apakah kemudian mendasari juga kenapa kemudian pemerintah Prancis menarik duta besar Prancis di Turki, Mas Abid? Betul. Terutama terkait dengan statement yang diutarakan oleh Presiden Erdogan belakangan ini, yang meminta Presiden Macron dengan sangat keras untuk mengatakan bahwa Presiden Macron perlu melakukan cek kesehatan mental kembali atas ucapan Presiden Macron terhadap peristiwa Samuel Paty yang dianggap menyudutkan umat Islam. Sehingga ucapan ini dianggap terlalu keras, sehingga duta besar Prancis untuk Turki dipanggil untuk konsultasi di Paris. Nah, itu menjadi salah satu presiden yang sangat buruk. Kalau untuk kehidupan horizontal ya, mungkin ya. Bagaimana situasinya sih? Nyaman nggak sih sekarang saat ini? Karena kan saya yakin di Prancis atau di Paris lah gitu, itu ada juga warga negara Turki atau negara-negara Arab lainnya yang ikut-ikutan juga memboikot produk Prancis ini. Bagaimana sih di grassroots-nya sendiri? Situasi ini kan tidak terlepas dari peristiwa aksi terorisme terhadap Samuel Paty belakangan ini. Dan kalau kita agak flashback ke belakang sedikit, seminggu yang lalu situasinya lumayan, tensinya tuh kerasa sekali antara kayak apa itu masyarakat. Jadi banyak sekali demonstrasi minggu-minggu lalu, banyak sekali demonstrasi yang ingin menyatakan bahwa Prancis itu negara yang memegang teguh sekularisme, memegang teguh laicite, dan berusaha untuk bereaksi terhadap kejadian Samuel Paty, dan mengatakan bahwa Prancis sudah cukup menghadapi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Islam. Tapi bukan berarti Muslim di sana menjadi tersudutkan kan? Karena kan angkanya kalau tidak salah 2019 ada sekitar 8% ya Muslim di Prancis ya. Betul. Ada sekitar 6 juta komunitas Muslim di Prancis, dan merupakan yang terbesar di Eropa Barat. Tetapi tensi ini bukan sesuatu yang baru, karena sudah bertahun-tahun ada tensi di aspek sosial dan ekonomi, di mana banyak sekali komunitas Muslim ini merasa tersingkirkan dan termarginalkan, terutama ketika banyak sekali komunitas Muslim yang berada di daerah-daerah suburban, dan kemudian secara ekonomi mengalami kesulitan, dan akhirnya integrasinya menjadi semakin sulit. Ditambah dengan adanya para imigran dan juga para pengungsi yang belakangan datang, dan ini menimbulkan kompleksitas baru untuk hubungan antara Prancis dan komunitas Muslim. Ditambah dengan kejadian terorisme sejak tahun 2015, terutama kejadian Charlie Hebdo, itu angka kematian dari korban terorisme jihadi
horizontal memang ada ketegangan seperti itu, tetapi tidak nampak secara utuh. Baru kemarin belakangan gara-gara kejadian Samuel Paty ini mulai ada demonstrasi aksi bela Republik, kurang lebih seperti itu, yang ingin mempertahankan nilai-nilai Republik dan Prancis. Baik, terima kasih Mas Safran dan juga Mas Abid tadi atas informasinya bagaimana kemudian menceritakan hubungan antara Prancis dan juga Turki saat ini ya. Dan Kan kalau di tanah air kan yang viralnya kan justru itu tuh ya kan, Erdogan yang membela Islam seperti itu. Padahal tadi seperti kita dapat pengetahuan dan informasi dari kedua mahasiswa kita yang tengah mengenyam pendidikan di dua negara tersebut. Iya, dan kita harus jeda dulu sejenak, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Ya.